Jadi ada 3 tahap pertahanan nasab Pak Alwi. Kenapa Pak Alwi sampai detik ini selama 3 tahun masih bertahan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ini ada tulisan yang sangat menarik. Sebuah rumusan penilaian tentang polemik nasab yang bergulir lebih dari 3 tahun ini. Tulisan ini ditulis oleh Nabila Najwa. Kami bacakan ya. Jadi ada 3 tahap pertahanan nasab Pak Alwi. Kenapa Pak Alwi sampai detik ini selama 3 tahun masih bertahan? Nah, ini ada 3 tahap pertahanan kalau dicermati. Jadi polemik mengenai klaim Pak Alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW memunculkan dinamika respon yang berubah seiring waktu. Dari awalnya bersifat keras dan menutup pintu perdebatan, sikap ini bergeser menuju kompromi yang menyerahkan keputusan kepada keyakinan pribadi publik. Nah, kita harus tahu sebagai bahan renungan agar kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang terjadi, saudara-saudaraku. Yang pertama, tahap frontalis. Tahap frontalis ini menutup pintu perdebatan. Pada tahap awal, gugatan nasab dijawab dengan reaksi keras. Kan gitu kan? Kita semua masih ingat tentu. Nasab dijawab dengan reaksi. Gugatan nasab itu dijawab dengan reaksi keras. Gugatan dianggap penghinaan. Awal-awal seperti itu. Terhadap nabi atau agama. Sehingga wacana langsung dipagari dengan sakralitas nasab. Strateginya adalah memanfaatkan aura kehormatan Sayyid untuk menghentikan perbincangan menyerang balik penggugat dengan tuduhan pembenci Ahlul Bait. Mengandalkan tokoh karismatik dan otoritas tarekat untuk mengesahkan klaim tanpa membuka ruang verifikasi motivasi utamanya. Menjaga legitimasi sosial yang sudah mengakar tanpa memberi peluang keraguan. Itu yang pertama, keras. Kalau kalian membahas nasab ya, utak-utik nasab, para kabaib kalian akan kualat. Itu reaksi kerasnya. Kalian akan, wah, awal-awal seperti itu. Seakan-akan orang yang berani mengkritisi nasab Habib itu iblis. Ada yang mengatakan seperti itu kan. Itu tahap frontalis, awal-awal. Terus yang kedua, tahap argumentatif, selektif mencari pembenaran. Nah, ini bukan kali pertama Habib melakukan pertahanan mencari pembenaran. Mencari pembenaran historis seiring meningkatnya tuntutan bukti di era modern. Sikap ini mulai berubah menjadi argumentatif. Mereka membawa bukti tertulis dan dalil fikih, namun hanya dari sumber yang mendukung, mengangkat manuskrip silsilah, kitab klasik dan sanad riwayat yang sejalan, menggunakan kaidah fikih kesaksian orang sikoh untuk memperkuat legitimasi, menggandeng akademisi atau penulis yang simpatik, tapi tetap menghindari penelitian independen seperti tes DNA penuh. Motivasi tahap ini merespon tuntutan akademik sambil menjaga kontrol narasi agar tidak terbongkar kelemahannya. Luar biasa memang mereka itu. Tahap argumentatif, seakan-akan banyak yang mendukung, memanfaatkan tokoh-tokoh. Nah, Mbah Mun Sajat percaya dengan Habib. Kan sering itu mendengarkan itu. Itu salah satu strategi mereka untuk mempertahankan nasab mereka. Itu tahap yang kedua. Terus tahap yang ketiga adalah tahap kompromis, defensif
formula. Yang percaya silahkan, yang tidak silahkan. Seakan-akan seperti itu kan. Yang percaya nasab Habib monggo, yang tidak ya tidak ada masalah. Kami tidak ingin diakui, gitu kan. Kami tidak gila pangkat pengakuan. Nah, tapi faktanya kan tidaklah demikian. Ini salah satu strategi mereka saja karena omongannya itu tidak konsekuen gitu loh. Tahap terbaru memperlihatkan sikap menghindari konfrontasi langsung. Klaim nasab tidak lagi dipaksakan secara mutlak, tetapi diposisikan sebagai urusan keyakinan, memisahkan nilai spiritual, barokah, kehormatan leluhur dari bukti sejarah, mengakui keterbatasan bukti, namun meminta publik untuk tetap menghormati klaim mengadopsi formula final. Yang percaya silahkan, yang tidak silahkan, sebagai pagar penutup konflik. Motivasinya adalah meredakan ketegangan, menjaga citra publik dan meminimalkan kerugian reputasi jika klaim gagal dibuktikan secara ilmiah. Nah itu. Jadi mereka itu pintar sekali. Jadi 3 pertahanan yang diterapkan oleh para Habib Dobolowi. Tahap pertama adalah tahap frontalis, terus yang kedua tahap argumentatif, terus yang ketiga tahap kompromis. Jadi kesimpulan akhir peralihan dari frontal, argumentatif, kompromis menunjukkan adaptasi terhadap tekanan zaman. Retorika sakral semata tidak lagi cukup menghadapi verifikasi modern berbasis data empiris. Pada akhirnya, strategi kompromi dipilih untuk mempertahankan kehormatan simbolik dan menghindari benturan terbuka. Formula yang percaya silahkan, yang tidak silahkan menjadi bentuk defensif terakhir yang memindahkan validasi klaim dari ranah bukti objektif ke wilayah keyakinan subjektif. Jadi itulah, ini salah satu strategi. Makanya tugas kita itu terus menyuarakan kebenaran. Kita tidak ingin umat baginda Nabi Muhammad itu dalam kebingungan. Loh, selama ini Habib itu bikin umat itu bingung. Tuntutan umat itu jelas, membuktikan tentang kesokehan nasabnya. Sederhana, tinggal dibuktikan saja. Susahnya apa? Kalau tidak bisa secara ilmiah, filologi ya tes DNA lah. Iya kan? Hasil haplogrupnya itu apa, terus dipubliskan. Kalau memang bukan cucu Nabi ya, ngomong legowo. Kalau cucu Nabi, ya buktinya ada gitu loh. Haplogrupnya itu J1 kan begitu kan. Kan enak loh. Semuanya itu jadi terang benderang. Bulatnya Habib ini salah satu strategi mereka untuk mempertahankan klaim nasabnya. Ini yang harus kita ketahui, saudara-saudaraku. Salam akal waras. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.